dosen, kemudian mahasiswa menilai kinerjanya sendiri, ya. Dalam hal ini nanti ada penilaian kinerja sendiri atau self assessment, kemudian ada penilaian teman sejawat dan penilaian dari dosen dan guru pamong. Kemudian di sisi itu juga akan ada diskusi antara guru pamong, dosen dan juga mahasiswa dalam perancangan perbaikan dalam proses pelaksanaan PPL. Pola implementasi PPL dan PTK nanti akan ada dua skema. Nah, nanti silakan di LPTK UIN Raden Intan Lampung nanti akan menggunakan model yang terpisah ataukah yang terintegrasi. Jika terpisah, maka pelaksanaan PPL nanti tentu akan berbeda dengan pelaksanaan PTK. Ya, jadi modul ajarnya atau perangkatnya di PPL itu berbeda dengan modul ajar atau perangkatnya di PTK. Sementara yang terintegrasi berarti antara pelaksanaan PPL, ya, praktek PPL sekaligus melaksanakan penelitian tindakan kelas, sehingga PTK-nya nanti menjadi alat evaluasi dari pelaksanaan PPL. Nah, silakan nanti mau dipilih yang mana, PPL yang terpisah atau PPL yang terintegrasi. Kemudian hal-hal yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu dosen, ya, dan Bapak Ibu guru pamong serta wali kelas atau helpdesk, ya, dan juga pengelola, tentu ada kontrak belajar, instruksi aktivitas harian, ya, kemudian jurnal harian yang foto bukti perkuliahan yang itu adalah screenshot, ya, ketika telekonferensi dilakukan, bisa wali kelas, bisa ketua kelas, gitu ya. Kemudian diskusi antara dosen dan guru pamong, kemudian rubrik penilaian LK. Jadi yang membedakan di PPL itu rubriknya banyak sekali, gitu ya. Dan itu inputnya adalah per mahasiswa. Kemudian instrumen LK dari PPL dan PTK. Jadi nanti ada LK-nya juga. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana rincian aktivitas dari pelaksanaan PPL ini? Nah, kita akan melihat tanggal pelaksanaannya dulu, ya. Tanggal pelaksanaan PPL 1 modul ajar yang ke-1 itu selama 8 hari, ya, selama 8 hari. 8 hari ini dimulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Kemudian PPL 1 modul ajar yang kedua dilaksanakan sama 8 hari pada tanggal 3 November sampai dengan 11 November. Sementara yang terakhir PPL 2 itu P5 dan PPRA itu dilaksanakan 10 hari. Jadi berbeda 2 hari, ya. Jadi lebih lama PPL 2. Dilaksanakan tanggal 13 November sampai dengan tanggal 23 November. Bapak Ibu, untuk rincian aktivitasnya kita dapat melihat pada gambar ini, ya, di mana alur 8 hari PPL 1 modul ajar akan review di tahap ini, ya, di tahap hari pertama. Hari kedua nanti Bapak Ibu akan melakukan persiapan praktek, ya. Jadi persiapan praktek yang dibutuhkan apa, ya, videonya, ruangannya, siswanya dan sebagainya. Kemudian di hari ketiga ini adalah pelaksanaan dari modul ajar yang pertama, gitu ya. Sekaligus kalau Bapak Ibu di LPTK UIN Raden Intan Lampung nanti terintegrasi, maka sekaligus melaksanakan penelitian tindakan kelas siklus pertama. Jadi di hari ketiga ini nanti akan bersamaan antara praktek pengajar dan pelaksanaan PTK pada siklus yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, di hari keempat dan kelima Bapak Ibu akan melakukan editing video, ya. Jadi di hari ketiga ini praktek ngajar, ya, 2 JP. Nah, 2 JP itu jam pelajaran, ya, tergantung di jenjangnya masing-masing nanti. 2 JP secara penuh, ya, 2 JP. Nah, dari 2 JP ini nanti Bapak Ibu akan mengedit videonya,
ya. Videonya nanti diedit 2 hari ini ya, mengeditnya. Kemudian hari ke-6 mengupload video ke YouTube, gitu ya. Jadi video yang sudah diedit nanti diupload di YouTube. Kemudian mengupload PTK siklus yang pertama, ya, siklus pertama ini diupload. Hari ke-7 dan ke-8 ini adalah tahap mereview. Nah, tahap review di sini nanti akan dibagi. Satu hari itu nanti 10 orang, gitu ya, sama seperti kemarin peer teaching, gitu ya. Jadi kalau satu kelas 20 orang, berarti nanti dibagi hari ke-7 10 orang, hari ke-8 10 orang. Yang direview apa? Yang direview adalah pertama adalah perangkatnya, ya. Yang kedua adalah ini ya, video prakteknya. Yang ketiga adalah PTK-nya, gitu ya. Jadi ada 3 yang direview, 3 hal yang direview. Pertama adalah perangkatnya, ya. Yang kedua adalah videonya, ya. Videonya ini. Yang ketiga adalah PTK siklus yang pertama. Itu yang direview. Nah, rincian aktivitas ini Bapak Ibu, mungkin saya perlu menjelaskan untuk tugas dan dosen ya, dosen dan guru pamong. Bapak Ibu dosen dan guru pamong akan aktif memberikan pengarahan di hari pertama itu melakukan review dulu, modul ajarnya sudah benar atau belum, yang akan digunakan mahasiswa di hari ketiga sudah benar atau belum, ya. Nah, sudah benar atau belum? Kalau sudah benar, ya, hari kedua nanti akan mengecek persiapan prakteknya. Jadi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, hari pertama ini akan Zoom, ya. Hari kedua juga akan Zoom, mengecek persiapannya, ya. Hari ketiga sampai dengan hari ke-6, ya, ini ya. Ini sifatnya sunnah, ya, boleh Zoom, boleh tidak. Kalau dibutuhkan nanti silakan Zoom. Nah, di tahap ini mahasiswa nanti akan mengerjakan secara mandiri, gitu ya. Kalau dibutuhkan, nah, misalnya ada kendala, bisa nanti melalui Zoom atau bimbingan melalui WA, gitu ya, grup WA. Nah, kemudian akan aktif lagi di hari ke-7 dan ke-8. Ya, jadi meskipun 8 hari bertugas, nah, yang aktif atau wajib Zoom itu hari pertama, hari kedua, hari ke-7 dan ke-8. Sementara hari ketiga dan sampai dengan ke-6 itu sifatnya sunnah. Boleh ada Zoom, boleh ada tidak. Itu ya, ini untuk Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, tahap selanjutnya adalah kita melihat rinciannya sekarang. Nah, mungkin ini agak kabur gitu ya gambarnya. Saya akan menampilkan yang lebih jelas di per detailnya gitu ya. Nah, di hari pertama ini Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong akan melakukan review bersama mahasiswa berkaitan dengan modul ajar yang pertama, ya. Kemudian mereview juga terkait tentang PTK siklus yang pertama. Nah, setelah hari pertama sudah dicek ya, seluruh mahasiswa modul ajarnya sudah benar ya, tidak ada revisi, kalaupun ada revisi nanti bisa diperbaiki. Nah, di tahap ini Bapak Ibu, ini bukan membuat baru gitu ya. Ini bukan membuat baru, tapi menggunakan modul ajar ya, menggunakan modul ajar yang sudah dibuat dari lokakarya, dari tahap lokakarya ya, dari tahap lokakarya. Jadi bukan membuat baru, tapi dari tahap lokakarya dulu ya, itulah yang akan digunakan. Ya, yang akan dibuka. Terakhir revisi kan ujian kompre ya. Di ujian kompre kan modul ajar Bapak Ibu juga dinilai oleh dosen dan guru pamong di kompre. Hasil dari penilaian guru pamong dan dosen di tahap kompre itu akan harus direvisi ya catatannya. Nah, catatan itulah yang kemudian yang akan digunakan untuk PPL ya. Nah, itu nanti masih diperiksa lagi oleh
dosen dan guru pamong di tahap PPDC, kompre sampai hari pertama di PPL. Hari kedua, Bapak Ibu akan diminta menyiapkan bahan-bahan untuk praktek meliputi ruang kelas, misalnya ruang kelasnya gelap, masih kurang bersih, ya, kursinya mungkin masih ada yang belum lengkap gitu ya, pencahayaannya mungkin kurang terang ya, kalau di kamera kurang terang, mungkin terlalu bising ya, mungkin fasilitasnya masih ada yang kurang, papan tulis kah ataukah kursi dan sebagainya. Kemudian kesiapan siswa. Nah, kesiapan siswa ini tentu nanti bisa meliputi pakaian ya, mungkin pakaiannya seragamnya apa, pakai jas alma mater atau pakai seragam putih merah atau putih biru atau putih abu-abu atau putih hijau gitu ya. Nanti kesiapan siswa juga harus diperiksa. Kemudian perangkatnya, nah, perangkat pembelajarannya Bapak Ibu, medianya, LKPD-nya sudah di-print atau belum gitu ya, sudah disiapkan atau belum materi ajarnya, PPT-nya misalnya, videonya gitu ya, kemudian sound systemnya misalnya, ya kalau nanti menggunakan video, ya. Kemudian alat rekam. Nah, alat rekam mulai dari kamera, pencahayaan, ya, kemudian LCD, kemudian mungkin listrik, gitu ya. Karena nanti kameranya mungkin kalau bisa itu kan diambil dari berbagai sudut, ya. Misalnya ini kalau ruang kelas, gitu ya. Misalnya ini ruang kelas, kemudian Bapak Ibu mengajarnya di sini, kemudian ini anaknya ada di sini, gitu ya. Nah, kalau bisa kamera itu ada di sebelah belakang, gitu ya. Kemudian depan samping, ya. Kalau lebih bagus lagi ada samping kiri, samping kanan dari berbagai sudut, gitu ya. Jangan sampai kameranya misalnya hanya satu saja di samping, gitu ya. Tapi kalau bisa ada 2 atau 3 kamera gitu ya yang merekam Bapak Ibu dari sebelah kanan, sebelah kiri ya. Nah, itu akan lebih jelas nanti karena pengamatan dosen dan guru pamong selama PPL ini ya dari video yang Bapak Ibu akan rekam itu ya, bukan praktek ngajar langsung terus diawasi pakai Zoom. Jadi pelaksanaan PPL itu mengawasi Bapak Ibu melalui video ya. Jadi Bapak Ibu ngajar, direkam pakai video, videonya nanti akan ditonton Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Nah, itu berkaitan dengan hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga, ya, yang dilakukan Bapak Ibu di hari ketiga adalah pelaksanaan praktek, ya, mengajar dan juga PTK siklus pertama. Praktek yang Bapak Ibu lakukan ya, ini kan modul ajar yang pertama ya. Modul ajar pertama ini misalnya Bapak Ibu ngajar di SD jenjang MI ya. 2 JP ya, di sini 2 JP prakteknya. 2 JP-nya misalnya 1 JP itu adalah 30 menit, maka Bapak Ibu akan praktek ngajar full ya 70 menit. 70 menit. Nah, jadi bukan dipotong, bukan, full. Ini direkam 70 menit, ya. Nah, kemudian barulah ya di hari keempat akan mengedit video praktek yang full tadi. Ya, ini tuh nanti akan diedit, dipotong durasinya 15 sampai 30 menit. Jadi diedit lagi. Durasinya dari yang full ini dipendekkan 15 sampai 30 menit. Nah, mengedit ini tidak boleh ajaran yang Bapak Ibu buat itu kan ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan penutup. Semua rangkaian ini ya, semua rangkaian ini harus masuk dalam video. Meskipun hanya 30 detik ya, 1 menit, 5 menit itu harus muncul di videonya yang diedit ini ya. Jadi harus muncul. Nah, maka Bapak Ibu harus pintar-pintar nanti mengedit. Karena dosen akan menggunakan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini misalnya nanti di pendahuluan ada apresiasi, ada cek kehadiran, ada
literasi, ada nasionalisme gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau tidak melakukan di videonya itu kok tidak dimunculkan pada di 70 pembelajaran ini, 70 menit ini muncul ada gitu ya. Tapi ketika diedit itu malah jadi tidak ada. Nah, nanti Bapak Ibu yang rugi karena tidak mendapat nilainya. Maka ketika edit ini ya meskipun hanya memunculkan 30 detik, yang penting muncul ya, muncul langkah-langkahnya. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis ya, di modul ajarnya ini harus muncul di video 30 menit. Ya, harus muncul. Meskipun hanya pendek. Nah, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong nanti menilainya tidak bisa maksimal dong. Paling tidak dari gambaran singkat tersebut ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ya di modul ajarnya ya, ini sudah tercermin nanti ketika praktek gitu ya, ketika praktek meskipun singkat karena secara mentahnya gitu ya, sebelum tahap sebelumnya kan mereka sebenarnya sudah membuat 70 menit gitu ya. Nah, karena untuk efisiensi jadi dibuat 30 menit supaya Bapak Ibu tidak terlalu lama gitu ya. Nanti Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong mengoreksi 70 menit satu orang. Nah, kalau 20 orang berarti kan 70 menit kali 20 orang. Ya nanti nggak selesai-selesai ya PPG-nya. Makanya ini dipersingkat ya Bapak Ibu. Jadi dipersingkat itu ya memang dasarnya efisiensi waktu gitu ya. Kemudian di hari ke-6 Bapak Ibu setelah diedit ya, diedit ini nanti di hari ke-6 itu mengupload ke YouTube-nya masing-masing ya, diupload di YouTube ya filenya yang sudah diedit, kemudian di settingnya publik ya, kemudian diupload di LMS Space. Gitu ya, itu rincian hari ketiga, 4, 5 dan ke-6. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ke-8. Pada hari ke-8 ya, nah ini misalnya ini ya catatan review. Catatan review itu nanti Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong nanti tidak akan menilai di hari beda dengan lokakarya ya. Kalau lokakarya kemudian pendalaman materi, tiap hari itu ada tugas. Tugas kemudian harus dikerjakan di hari itu juga dan harus dapat nilai di hari itu juga. Nah, kalau PPL enggak. Karena PPA kalau kita lihat rentannya ini ya Bapak Ibu, saya akan mengulangi di tahap gambar ini tadi. Kalau kita melihat di gambar ini Bapak Ibu, tugas itu tidak harus diselesaikan di hari pertama, gitu ya. Di hari pertama ini tidak harus, ya tidak harus. Karena semuanya nanti akan bermuara di sini di hari ke-7 dan ke-8 ini. Sebelum masuk hari ke-7 dan ke-8 artinya di hari ke-6 semua tugas harus diupload. Jadi di sini itu tidak ada tugas, ya, tinggal praktek. Maksudnya dalam arti nanti diupload ke sistemnya, ya, diupload ini, ya, karena tanggal 78 nanti akan direview oleh dosen dan guru pamong. Nah, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong nanti menilainya hanya di hari ke-7 dan ke-8. Ya, di hari 1 sampai dengan ke-6 itu tidak ada penilaian, hanya bimbingan. Nah, ini beda kan dengan lokakarya dan pendalaman materi. Kalau pendalaman materi, tugas di hari itu juga, penilaian juga di hari itu juga. Tapi kalau di PPL itu di hari ke-7 dan ke-8. Jelas jauh lebih ringan di tahap PPL, ya. Nah, kita kembali ke tahap review tadi, ya. Di tahap review, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, yang dilakukan ada catatannya di sini. Pertama, melihat pendahuluan yang dibuat oleh mahasiswa, baik itu modul ajarnya, baik itu prakteknya nanti di video, ya. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya apa? Di modul ajar misalnya menuliskan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, ketika video tidak ada
ya, tanda-tanda PBL itu tidak ada, maka nanti jelas tidak